Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas TT 4603 dengan beranggotakan Muhammad Wildan Faris Alvero, Rahmat Ilham Ibrahim, dan Muhammad bin Fariji, saya sendiri. Di sini kami akan memaparkan, mempresentasikan hasil analisis mata kuliah sistem antrian di Cafe Bunjul 4. Oke. Untuk latar belakangnya, eh, kami pelayanan terbaik adalah kunci utama yang harus diberikan produsen kepada konsumen untuk memastikan kepuasan pelanggan. Antrian panjang seringkali menjadikan indikasi pelayanan yang kurang baik karena menyebabkan konsumen harus menunggu lama. Kecepatan pelayanan sangat mempengaruhi rata-rata waktu tunggu. Contoh umum dari antrian ini adalah saat pembelian makanan dan minuman di kafe Muncul 4. Baik, untuk selanjutnya, eh, untuk model antriannya kita menggunakan 3 model antrian. Di sini ada distribusi portion untuk kedatangan, distribusi eksponensial untuk pelayanan, dan satu jalur pelayanan. Untuk alasan observasi yang kami lakukan adalah untuk kepuasan pelanggan, volume pengunjung yang tinggi, ruang yang terbatas, dan efisiensi pelayanan. Oke, untuk pemodelan sistem antrian adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana pelanggan tiba dan menunggu untuk dilayani oleh server atau pelayan. Model antrian biasanya digambarkan dengan notasi kendal yang berbentuk A, S, atau C, di mana A menunjukkan distribusi kedatangan, S menunjukkan distribusi waktu pelayanan, dan C menunjukkan jumlah pelayanan. Salah satu model yang sering digunakan adalah model MM1 yang menandakan distribusi kedatangan quotient, distribusi waktu pelayanan eksponensial, dan satu pelayan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Wildan Alfaris, Maurida Alfaris Alvero. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bintang Alfarizi, pemodelan sistem antrian. Jadi di sini kami ada 3 komponen sistem antrian. Yang pertama ada kedatangan, yang kedua garis tunggu antrian, dan yang terakhir fasilitas pelayanan. Next. Pembahasan dan observasi. Hasil hitung observasi. Jadi kita melakukan 2 hari pemantauan dengan 2 jam yang berbeda. Yang pertama Rabu Kamis pada saat jam 13.05 sampai 13.25. Dan begitu selanjutnya sampai 13.45. Keesokan harinya pun sama dari hari Kamis 18.05, 18.25 hingga 18.45 sampai 19.25. Nah, di sini kami menghitung sesuai pelanggan yang datang, pengunjung yang datang, dan juga berapa lama pengunjung tersebut berada di kafe tersebut. Kita mendapatkan total 51 dalam kedatangan pelanggan dan dirata-ratakan menjadi 12,75. Total waktu kedatangan kita jumlahkan menjadi 100 dan rata-rata mendapatkan 25. Dan selanjutnya 135 dalam waktu pelayanan dan rata-ratanya 337,5. Next, pengumpulan data dan perhitungan variabel. Jadi yang pertama kita menghitung antara kedatangan dan pelayanan W, yaitu 33,75 minus 25, yaitu rata-rata yang tadi dijumlahkan menjadi 8,75. Selanjutnya ada menghitung tingkat kedatangan. Rumusnya itu 1 per rata-rata waktu antar kedatangan. Dan kita mendapatkan hasil 0,1143. Selanjutnya menghitung tingkat pelayanan. Rumusnya yaitu 1 dibanding rata-rata waktu pelayanan. Dan kita mendapatkan hasil 0,045. 0,04. Selanjutnya menghitung utilasi sistem. Rumusnya yaitu menghitung tingkat pelayanan dan dibagi tingkat kedatangan. Dan kita mendapatkan hasil 2,8575. Next. Rata-rata jumlah dalam antrian LQ. Itu rumusnya tadi sebelumnya utilasi server dibagi 1 dikurang utilasi server. Dan kita mendapatkan di sini hasilnya minus 4,3919. Karena hasilnya minus yang tadi, jadi kita langsung saja dihitung menggunakan rumus MM1 dan dalam LS dan mendapatkan nilai 126,90. Nah, di sini di tabel sampingnya itu kita mendapatkan semua variabel yang tadi dalam MM1
dan kami urutkan menjadi tabel berikut. Ya, next. Nah, selanjutnya kita akan berikan kepada Rahmat Ilham Ibrahim. Terima kasih. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kedatangan pelanggan di Cafe Muncul 4 cukup tinggi dari rata-rata pengunjung dibanding tingkat pelayanan, yaitu rata-rata waktu pelayanan menyebabkan tingkat kesibukan server mencapai 2.857,5, hampir selalu sibuk. Probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem hanya 7%, sehingga antrian hampir selalu ada. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian min 4,3919 menunjukkan sistem tidak stabil dengan utilitas server melebihi 1. Namun, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah sekitar 126,90, menunjukkan banyak pelanggan yang menunggu dan dilayani. Untuk mengatasi antrian yang terjadi, disarankan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dengan menambah kasir atau meningkatkan efisiensi layanan, serta menerapkan strategi manajemen antrian seperti teknologi manajemen antrian dan penjadwalan kunjungan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, dari analisis tadi menunjukkan ketidakseimbangan antara tingkat kedatangan pelanggan dan tingkat pelayanan menyebabkan tingkat kesibukan server sangat tinggi, yaitu 2,8.575, sehingga kasir hampir selalu sibuk dan memperpanjang waktu tunggu. Meskipun rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian tidak realistis, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem menunjukkan antrian yang panjang dengan rata-rata waktu tunggu sekitar 2,92 menit di antrian dan 3,13 menit dalam sistem. Untuk mengatasi ini disarankan menambah jumlah kasir, meningkatkan efisiensi layanan, dan menggunakan teknologi manajemen antrian atau penjadwalan kunjungan pelanggan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan di Cafe Muncul 4. Saran dari kita mungkin mengoptimalkan kapasitas pelayan, perbaiki proses kedatangan pelanggan, implementasikan sistem antrian yang lebih sesuai, lakukan observasi lanjutan. Mungkin misalkan ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.